Smiley, smiley, little boy, jumping puppy, puppy word, well like a fairy. Halo semuanya, di video kali ini aku mau update tentang zona Ramadan sama mau tunjukin atau review sedikit tentang buku yang bisa teman-teman baca di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang itu tanggal 15 Ramadan, kalau di Masehinya tanggal 17 April, jadi udah masuk pertengahan bulan Ramadan. Dan ini dia buku jurnal aku, jadi udah setengah terisi. Nah, di halaman April to do list ini aku tulisin hal-hal yang harus aku lakukan setiap harinya. Halaman selanjutnya itu ada Ramadan checklist. Nah, kalau Ramadan checklist ini kita tinggal warnai aja kegiatan yang terlaksana. Harusnya sih di checklist ya, tapi nggak apa-apa diwarnain juga. Nah, misalkan di kegiatan tadarus hari ke-14 sama ke-15 apakah kita tadarus atau enggak. Kalau misalkan kita tadarus, kita tinggal warnain. Kalau misalkan kita enggak tadarus, gak usah diwarnain. Gitu seterusnya. Nah, kalau untuk Ramadan checklist cuma kayak gini aja, jadi kita isinya tuh setiap hari sampai nanti Ramadan beres. Selanjutnya ada Ramadan Quran Log. Nah, kalau di sini kita tulisin hancang ngaji kita setiap harinya. Dan ini Quran yang aku pakai. Sebenarnya aku pakai dua Quran, yang kecil ini sama Quran yang gede. Nah, kalau Quran kecil ini biasanya kalau aku lagi pergi-pergian atau berkunjung ke rumah saudara yang nginep kayak gitu, aku bawanya Quran kecil ini. Kalau Quran yang gede itu buat dipakai di rumah. Nah, Quran yang gede ini itu terjemahannya per kata, tapi ada juga terjemah yang fullnya. Terus di Quran ini juga ada tajwidnya, sama di bagian akhir itu ada doa, dilengkapi sama doa zikir pagi sama zikir petang, terus ada kandungan doa kayak gitu. Jadi benar-benar lengkap. Untuk link pembeliannya aku simpen di deskripsi ya. Kalau ini Quran terjemah seperti biasanya, dan ini Quran udah lama dari sejak aku SMA sampai sekarang, alhamdulillah masih kepake. Nah, kalau di Ramadan Quran Log ini kita tinggal tulis, misal di hari ke-14 Ramadan itu kita udah tadarus sampai juz berapa, surah apa, sama ayatnya berapa. Jadi kita tahu berapa juz lagi yang harus kita selesaikan atau kita baca, supaya di hari ke-30 Ramadan itu kita udah khatam Al-Quran. Atau bahkan sebelum beres Ramadan kita udah bisa khatam Al-Quran satu kali. Di halaman terakhir ada weekly goals. Jadi di sini aku tulisin goals aku setiap minggunya itu apa aja. Kalau misalkan goalsnya udah tercapai, tinggal dicoret pakai spidol warna. Nah, cuma itu aja Ramadan Planner kali ini, bener-bener simple dan gampang banget ngisinya. Dan aku juga mau nge-review beberapa buku yang udah aku baca. Sebenarnya aku belum punya banyak buku, cuma segini aja, tapi semoga bisa jadi rekomendasi yang bisa dibaca di bulan Ramadan ini. Nah, jadi ini beberapa buku yang udah aku baca, sama ada beberapa juga yang lagi aku baca. Jadi memang dari dulu tuh aku suka baca buku, cuma kalau dulu lebih sering minjem ke temen atau lewat PDF gitu. Tapi karena sekarang tinggal di rumah dan gak ada temen yang bisa dipinjemin buku, jadi sekarang nabung buat beli buku. Nah, buku pertama yang aku rekomendasiin ini ada novel biografi Nabi Muhammad. Jenis bukunya tuh tetralogi dan aku baru punya jilid satunya. Isinya tuh tentang sejarah kenabian, biografi Nabi Muhammad, tapi ada unsur novelnya. Jadi kita tuh nggak gampang bosan bacanya, meskipun tebel sampai 500 sekian, tapi bener-bener gak kerasa buat bacanya. Nah, selanjutnya ada buku Nasihat Pernikahan dari Imam Al-Ghazali. Nah, isinya tuh tentang hal-hal yang harus kita ketahui sebelum dan sesudah menikah. Nah, buku ini tuh ada dua bagian. Yang bagian pertama itu ada tentang adab pernikahan. Isinya tuh motivasi untuk menikah itu apa, keuntungan menikah, sama kesulitan setelah menikah itu apa aja.
Terus bagian keduanya itu ada kiat-kiat menekan 2 syahwat, yaitu syahwat perut sama syahwat kemaluan. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang mau menikah ataupun sudah menikah juga bisa baca buku ini. Selanjutnya ada buku dari Alfi Syahrin, judulnya Insecurity is My Middle Name. Buku ini cocok banget buat teman-teman yang selalu ngerasa insecure, dan isi bukunya ringan banget buat dibaca. Baca buku ini tuh kayak lagi ngobrol sama sahabat sendiri, jadi aku rekomendasiin buat beli buku ini. Terus ada buku Islam itu penuh dengan cinta. Jadi ini tuh buku udah lama banget, pas lagi kuliah kalau nggak salah. Isinya tuh tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari kayak gitu. Misalkan di sini ada jangan keseringan mengakhirkan sholat, terus bersodakohlah pasti untung. Pokoknya yang menyangkut kehidupan sehari-hari gitu. Nah, selanjutnya ada buku Distraksi Patah Hati. Aku nggak tahu sih dulu beli buku ini tuh karena apa, karena diskon mungkin kali ya. Jadi ini tuh isinya tentang seorang yang patah hati karena berharap kepada manusia dan cara dia menyembuhkan patah hatinya itu kayak gimana. Nah, kalau buku ini judulnya tuh Sepatu Orang Lain. Isinya tuh lebih mengajarkan ke kita kalau misalkan kita tuh jangan pernah mengukur kehidupan orang lain dengan ukuran hidup kita sendiri. Nah, selanjutnya ada juga buku parenting, isinya tuh tentang panduan mendidik anak di usia balik, kayak menanamkan rasa malu, terus mendirikan sholat, mengajarkan ilmu agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada buku Getarkan Frekuensimu dan Raih Mimpimu. Nah, sebenarnya isi bukunya tuh agak terlalu berat bahasannya, kayak lebih ke fisika gitu, kayak getaran, gelombang, frekuensi, terus magnitudo, dan lain sebagainya. Jadi kalau baca tuh harus diulang-ulang gitu biar ngerti. Nah, selain buku yang tadi, aku juga kemarin baru beli buku dari Shopee dan baru nyampe hari kemarin. Sekarang baru bisa di unboxing. Nah, ini dia bukunya, judulnya tuh Bekalku Masih Sedikit Sedangkan Kematianku Semakin Dekat. Kalau dilihat dari covernya, ini tuh isinya kisah-kisah tentang kisah-kisah tragis akhir kehidupan para pemuja dunia. Jadi pas baca covernya aja kayak langsung menantang gitu buat baca buku ini. Nah, untuk harga bukunya ini sekitar 51.000 dan link tokonya udah aku simpen di deskripsi. Buat link toko yang buku yang lain juga udah aku simpen di sana. Kalau misalkan teman-teman tertarik bisa langsung cek aja ke tokonya. Dilihat dari daftar isinya, kayaknya isi bukunya bener-bener menarik, jadi gak sabar pengen baca. Tapi untuk videonya mungkin sampai sini aja. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Buat teman-teman, selamat menjalankan puasa. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu nanti di video selanjutnya.